Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Di kesempatan kali ini saya ingin meneruskan tentang tutorial yakni manajemen WordPress yakni tentang menginstal tema dan plugin. Oke, kita lanjut aja ke yang kemarin. Kemarin kita sudah melewati tutorial tentang order hosting dan domain, menginstal WordPress, kemudian mendaftarkan Google ke Search Console. Nah, berikutnya adalah kita akan membahas tentang manajemen WordPress-nya, yakni tentang menginstal tema dan juga plugin. Kita langsung saja masuk ke halaman WP adminnya. Teman-teman bisa membuka seperti biasa seperti kemarin, yakni halaman nama website teman-teman, kemudian ketikkan admin, kemudian silahkan masuk menggunakan username dan password yang sudah dibuat. Nah, akan muncul selamat datang seperti ini. Memang ada beberapa pembaruan yang baru saja terjadi di WordPress. Ini kita biarkan dulu saja ya, kita fokus ke instalasi plugin dan juga tema. Ini untuk bahasanya adalah bahasa Indonesia. Mungkin untuk lebih mudahnya atau lebih umumnya kita akan mengubah ke bahasa Inggris dulu. Masuk ke pengaturan, kemudian bahasa situs, ubah ke English. Setelah itu kita simpan pembaruan. Oke, yang pertama kita langsung ke tutorial menginstal tema. Di tema ini ada dua cara untuk menginstalnya, yakni bisa digunakan tema yang kita upload sendiri, yang kedua adalah tema yang ada di WordPress. Caranya adalah masuk ke bagian appearance, kemudian themes. Nah, di themes ini silakan teman-teman klik add new. Di sini ada dua pilihan, search themes apapun, maupun bisa teman-teman klik upload theme, upload tema. Nah, di sini kalau teman-teman sudah punya tema sendiri, baik itu beli atau dapat dari teman, maka teman-teman bisa upload theme. Namun jika ingin menggunakan theme yang dari WordPress-nya yang gratis, maka teman-teman bisa mencarinya di sini dan menggunakannya. Saya biasanya kalau untuk belajar saya menggunakan Iconic One karena lebih simple dan cepat pastinya, temanya mudah dikonfigurasi juga dan juga gratis. Kita install temanya. Nah, setelah itu kita klik aktivasi. Nah, di sini untuk tema sudah berhasil diaktifasi, kita bisa tes membuka. Nah, di sini sudah berubah ya tema WordPress-nya. Di sini ada beberapa menu ya, di kanan ada right bar sisi kanan, kemudian ada halaman utama yang menampilkan post, kemudian ada header. Kita akan bahas ini nanti kita masuk ke fokus ke tema terlebih dahulu. Di tema ini kita bisa melakukan kustomisasi dengan cara masuk ke customize appearance ya, kemudian customize. Nah, di customize ini kita bisa mengedit sheet identity, atau kita misalkan mau mengedit halaman ini nih, halaman atas ini, kita bisa klik CTRL kemudian klik kanan pada mouse. Nanti dia akan mengarah ke bagian tertentu. Maaf, shift kemudian enter. Nanti atau bisa juga melalui sheet identity kemudian, nah di sheet title ini terserah teman-teman ini nama websitenya apa, misalkan contohnya kayak learn gini aja. Nah, untuk tagline itu yang di bawahnya ya, tagline itu yang di bawahnya misalkan mari belajar WordPress. Seperti ini. Nanti teman-teman juga bisa mengupload kalau punya ikon ya, kalau punya ini ikon websitenya, teman-teman memilih select sheet icon, kemudian nanti bisa menguploadnya. Di sini saya tidak melanjutkan dulu karena saya belum mempersiapkan untuk ikonnya. Yang terpenting di sini adalah teman-teman bisa men-setting sheet title-nya, ya ini ada yang di atas ini, kemudian yang di bawahnya tagline sini. Ini berlaku juga untuk tema-tema yang lain. Nah, nanti teman-teman juga bisa cek juga di tema lain untuk sheet identity ini berguna untuk
mengatur pada sheet tagline di sini, sheet title dan sheet tagline-nya. Kemudian kita klik publish jika sudah sesuai. Nah, dan kita refresh pada bagian sini. Nah, itu akan berubah. Kemudian di sini ada logo juga yang bisa teman-teman gunakan. Logo ini ya yang di header ini tuh masih kosong kayak gini, masih kosong. Ini masih gambar bola dunia. Nanti kalau teman-teman klik upload logonya, maka dia akan berubah. Saya contohkan mengambil gambar saja, salah satu gambar Earth. Ambil gambar Earth saja ya, saya contohkan ambil Earth. Ini aja saya download dulu. Nah, terus kita klik select image di sini. Klik choose image. Nah, ini akan muncul di bagian header sini. Ya, kalau teman-teman mau muncul seperti ini, teman-teman nerima aja, teman-teman buang. Nah, kemudian untuk memunculkan inilah logo situs ya, teman-teman bisa masuk di bagian tadi sheet identity di sini, sheet icon, kemudian pilih yang terlalu besar. Oke. Ini aja. Nah, ini akan muncul ya sheet title di sini. Kita publish dulu. Nah, kita bisa refresh. Nah, sheet title akan muncul, logo websitenya kita akan muncul di bagian atas kiri seperti ini. Ini untuk kustomisasi pada temanya. Di bawah juga ada color di sini ya. Color itu untuk mengatur warna backgroundnya atau apanya. Setiap tema memiliki settingan yang berbeda-beda. Pada dasarnya mungkin saya untuk membagian yang sama saja. Ya, di sini juga ada sosial. Nanti teman-teman misalkan ingin membagikan sosial iconnya yang ada di pojok kanan atas ini akan muncul seperti di sosial icon, diaktifkan, kemudian masukkan link sosial icon dari yang teman-teman miliki. Ini saya tidak tampilkan. Intinya untuk instalasi tema itu seperti tadi ya. Untuk instalasi tema terdapat dua cara, yang bisa diupload secara manual ataupun diinstal melalui halaman WordPress-nya gitu. Kemudian untuk setting-setting temanya itu berbeda-beda tergantung dari konfigurasi atau tema yang ada pada yang diinstal oleh teman-teman. Nanti di sini menu sini juga berbeda tentunya, namun pada dasarnya adalah sama saja gitu. Oke, untuk instalasi tema mungkin sudah ya. Berikutnya adalah kita lanjut ke instalasi pada pluginnya. Instalasi pada plugin pun sama seperti instalasi pada tema. Di sini teman-teman bisa menginstal secara manual maupun secara otomatis melalui halaman WordPress. Kalau kita ingin menginstal, kita klik install, arahkan cursor ke plugin, kemudian klik add new. Nah, di add new ini akan terdapat plugin-plugin yang biasa umum diinstal itu ya. Nah, kalau teman-teman baru menggunakan WordPress, baru menginstal WordPress, biasanya saya menginstal beberapa plugin yang saya andalkan gitu, yang pasti saya install setelah saya itu melakukan instalasi WordPress. Yang pertama ada Gutenberg, ini saya klik install now. Kemudian saya biasanya menggunakan Jetpack. Untuk Jetpack ini untuk settingan kayak bisa melihat traffic yang datang, jumlah pengunjung yang datang juga bisa digunakan. Kemudian untuk keamanan dan kecepatan juga kita bisa atur. Yang utama adalah kita aktifkan Gutenberg. Gutenberg ini fungsinya apa? Untuknya adalah untuk kita ketika menambahkan post. Ini nanti kita bahas juga untuk penambahan post. Ini masih default kayak seperti ini ya, masih default seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan Gutenberg, kita aktifasikan Gutenbergnya. Ini biasanya dia akan berbeda, lebih enak gitu, lebih enak digunakan, lebih enak. Ada blog juga di sini. Nah, untuk plugin yang pertama itu Gutenberg, yang kedua adalah kita untuk manajemen SEO-nya. Di manajemen SEO-nya kita ada beberapa plugin yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama adalah Yoast, Rank Math, All-in-One SEO. Nah, di sini saya biasa menggunakan Rank Math. Kita klik add new dulu lagi ke plugin, kemudian klikkan pada Rank Math. Rank Math ini Rank Math SEO. Nah, ini kita klik install now.
Ini ada Yawas juga, cuman kalau saya lebih suka menggunakan Remed karena lebih enak digunakan, dan juga untuk ada beberapa fitur yang saya suka di Remed ini gitu. Nah, untuk terinstall seperti biasa kita klik aktivasi. Di sini akan muncul konfigurasi awal dari Remed. Silahkan nanti teman-teman teruskan saja connect, kemudian buat akunnya dulu ya. Kalau sudah sepertinya teman-teman konfigurasikan lah. Intinya di sini teman-teman buat akun dulu seperti biasa, atau apa kalau misalkan nggak mau ribet buat akun, klik skip now aja, bisa klik skip now. Kemudian di sini ada konfigurasi website, bisa teman-teman pilih. Misalkan teman-teman ingin main setting SEO-nya lebih advance atau lebih setting sendiri, bisa klik pada bagian advance. Namun jika teman-teman ingin menggunakan settingan yang simple dari Remed, bisa teman-teman klik add easy. Namun kita pilih advance aja, kemudian start wizard. Nah, di sini akan muncul personal blog atau personal portfolio atau apa. Nah, kalau blog personal teman-teman, maka teman-teman klik saja personal blog. Namun kalau di sini dia situs website atau situs berita, maka bisa klik blog news. Jadi saya pilih personal blog aja. Kemudian untuk logonya nanti teman-teman upload juga di default social share image. Ini kalau misalkan teman-teman share ke media sosial kemudian belum ada gambar yang muncul fitur image-nya, nah itu bisa teman-teman pilih upload default social share image. Oke, kita gini aja, kemudian save dan continue. Nah, di analitik ini teman-teman bisa mendaftarkan ke Google Analytics untuk melihat perkembangan situs, kayak traffic yang datang dari negara mana saja, kemudian estimasi atau perkiraan berapa lama si pengunjung itu masuk ke website gitu. Nah, di sini mungkin tidak saya jelaskan lebih lanjut juga, saya klik saja save and continue. Nah, di sitemap ini penting ya, di sitemap ini harus teman-teman miliki, harus teman-teman aktifkan, karena sitemap ini adalah seperti peta situs ya. Jadi nanti kayak post, kategori, halaman itu masuknya ke sitemap ini, dan ini wajib kita aktifkan gitu. Ini wajib kita aktifkan, ini sudah otomatis aktif. Setelah kita klik save and continue. Nah, di optimasi sini ada optimasi ya, teman-teman non index kategori. Jadi kalau ada kategori yang kosong atau arsip yang kosong, teman-teman jangan diindekskan. Nanti jika teman-teman aktifkan, jika ingin diindekskan masuk ke Google, teman-teman nonaktifkan. Di nofollow internal link ini masuknya kayak untuk backlink dan lain-lain ya, ini di nonaktifkan dulu saja. Nanti kalau misalkan memerlukan di nofollow external link, kita aktifkan bisa. Kemudian ini untuk external link, kalau ada link di website kita klik itu akan membuka tab baru. Ini lebih baik diaktifkan saja. Kita save dan continue. Nah, kan sudah selesai di sini ya, kita return to dashboard. Ya, di sini akan muncul beberapa settingan atau beberapa konfigurasi dari si Remed ini. Ini yang saya suka gitu. Ini ada beberapa konfigurasi di sini, ada beberapa fitur yang teman-teman bisa aktifkan. Di ini ada 44 monitor. Kalau ada URL yang kosong atau tidak dianggap, dia bisa kita aktifkan. Nanti kalau ini diaktifkan, nanti kalau ada URL yang tidak aktif atau tidak ditemukan, nanti dia akan melaporkan. Ini ada ACF juga, ini bisa kita aktifkan. AMP ini, kalau AMP ini nanti ikutnya ke bagian Google ya. Kalau misalkan kita memiliki website, AMP diinstal, mungkin itu lebih cepat. Namun untuk cache, kemudian untuk optimasi pada iklan akan kurang. Jadi mungkin untuk AMP ini jangan diaktifkan terlebih dahulu. Saya biasanya itu mengaktifkan pada redirection, kemudian local and knowledge grab, sitemap ya wajib diaktifkan. Kemudian sudah ini ya, sudah diaktifkan, teman-teman bisa tiru saja. Konten AI ini nanti dia akan mencari konten-konten atau title yang similar atau sama dengan website atau yang artikel yang teman-teman cari gitu. Apalagi, nah di sini juga di enaknya Remed ini, sitemap kita udah terbuat, kita bisa coba membuka seperti ini, kemudian ketikkan di belakang garis miring sitemap.
sitemap.xml. Nah, dia akan muncul sitemapnya, akan dibagi beberapa sitemap, ada ada sitemap post, ada halaman, sitemap halaman, ada kategori sitemap halaman, sitemap kategori sitemap. Nah, seperti itu. Ini enaknya Rangmat itu seperti ini. Kita bisa mempunyai banyak sekali konfigurasi di satu plugin. Nah, di sini saya biasanya menginstal 2 plugin aja. Itu untuk plugin yang wajib. Yang pertama ada Guttenberg, yang kedua ada Rangmat SEO. Untuk tema juga teman-teman bisa konfigurasikan sama seperti tadi. Seperti itu ya, mungkin untuk tutorial lengkapnya tentang membuat kategori, membuat halaman, kemudian kita buat di sini nih, ini kan kita belum buat ya, ada halaman di sini belum kita buat, nanti kita buat pada video-video yang berikutnya gitu, tentang membuat halaman, membuat kategori, membuat artikel juga nanti kita bahas di video yang selanjutnya gitu. Oke, terima kasih ya sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Terima kasih.